Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan doa. Doa yang dibaca sesudah sholat duha. Nah, ada doanya. Gimana doa sesudah sholat duha? Ini dia doanya. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa kudratika atini ma ataita ibadakas solihin. Nah, itu doanya. Artinya apa artinya? Artinya bagus sekali. Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu. Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini doa yang dibaca sesudah sholat duha. Keutamaan sholat duha. Ada beberapa keutamaan kalau kita melaksanakan sholat duha. Yang pertama, sholat duha itu bisa menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Ya, jadi sholat duha itu adalah sedekah dari tubuh kita untuk Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi yang telah kita baca kemarin, ya, bahwa sholat duha itu bisa menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia. Kemudian yang kedua, sholat duha itu merupakan keuntungan, ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, man tawaddo'a thumma ghoda ilal masjidi li sabhatid duha fahuwa akrobu maghzan wa aktsaru ghanimatan wa ausyaku raja'atan. Barang siapa yang berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid, ya, pada waktu duha ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga, jika kita melaksanakan sholat duha maka akan mendatangkan kecukupan sepanjang hari. Sholat duha itu mendatangkan kecukupan kita selama 1 hari di hari kita melaksanakan sholat duha. Hal ini berdasarkan hadis qudsi yang artinya
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Nah, jadi kalau kita sholat duha itu insya Allah akan mendatangkan rasa cukup di hati kita, ya. Jadi tidak merasa kurang terus gitu ya. Ada aja yang kurang rasanya. Nah, kalau kita sholat duha insya Allah kita akan diberikan dengan rasa cukup dalam sehari itu. Kemudian yang keempat, apa? Jika kita melaksanakan sholat duha, maka kita akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, Allah akan membangunkan kepada kita sebuah rumah di surga. Bagi orang yang rajin sholat duha, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Hal ini didasarkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sholat duha arba'an wa qoblal ula arba'an bunyalahu biha baitun fil jannati." Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini keutamaan sholat duha. Kemudian yang kelima, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ya, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tamatin, tamatin, tamatin." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Nah, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Kemudian, manfaat yang keenam, jika kita melaksanakan sholat duha, mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi bersabda, "Man hafadha ala syuf'atid duha ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang melaksanakan sholat duha secara terus-menerus, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, tadi ya, kalau kita melaksanakan sholat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya. Tapi enggak tak makan, itu tuh tak kasih Mama lihat. Oke, sekarang lanjut. Yang nomor 7. Apa manfaatnya jika sholat duha? Tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Orang yang selalu melaksanakan sholat duha dianggap sebagai orang yang terus mengingat Allah, ya, dan bukan orang yang lalai. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sholat duha rakaataini lam yuktab minal ghafilin." Orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang yang lalai. Nah, oke, sekarang kita baca rangkuman. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik
kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya. Kalau di Indonesia kira-kira jam 7 pagi sampai menjelang waktu zuhur. Kalau di Jepang berarti kira-kira jam berapa tadi? Jam 8 ya mulainya sampai sebelum waktu zuhur. Kemudian sholat duha itu hukumnya sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad itu? Apa artinya sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, karena Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya. Ya, hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Meskipun itu ibadah sunnah, ya, yang kalau ditinggalkan itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi Nabi selalu mengerjakan. Itu namanya ibadah apa? Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan karena pahalanya yang besar tadi ya. Terus yang ketiga, tata cara sholat duha. Nah, gimana caranya sholat duha? Tata cara sholat duha itu hampir sama dengan sholat fardu. Ya, caranya hampir sama persis dengan sholat fardu. Ya, niatnya ya diawali dengan membaca niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, ya, terus membaca apa lagi? Surat Al-Fatihah, terus membaca surat-surat pendek, ya, kemudian ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu namanya i'tidal, terus sujud, ya, terus duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi, terus berdiri lagi, rakaat yang kedua, ya, sama, ya, tata caranya sama seperti sholat seperti biasanya. Hanya saja yang berbeda itu apa? Niatnya, ya, karena niatnya itu tergantung dari sholat apa yang mau kita kerjakan. Ya, kalau kita mau sholat duha berarti kita baca niat sholat duha. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Kalau sholat subuh berarti diganti, ya Allah, saya berniat sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Seperti itu ya cara membaca niat ya. Nah, terus sholat duha bisa dikerjakan berapa? Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Ya, caranya kalau mau sholat duhanya 12 rakaat gimana? Apa langsung sekali sholat langsung 12 rakaat? Tidak. Ya, caranya 2 rakaat dulu kemudian salam, ya. Terus berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat lagi. Terus salam lagi. Begitu ya caranya ya. Sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat sampai jumlahnya 12 rakaat. Paling banyak 12 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan sholat duha antara lain menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Ya, sholat duha itu adalah sedekah tubuh kita. Kemudian merupakan ghanimah atau keuntungan yang banyak. Kemudian sholat duha bisa membawa kecukupan di hari itu, sepanjang hari itu. Kita akan dicukupkan hatinya, ya, tidak pengen yang lain-lain, nggak pengen yang lain-lain. Insya Allah hari itu akan dibuat cukup oleh Allah. Kemudian sholat duha akan, kalau kita rutin sholat duha, insya Allah akan dibangunkan sebuah rumah di surga nanti. Nah, pengen nggak punya rumah yang bagus di surga? Pengen ya? Nah,
kita laksanakan sholat duha kalau pengen nanti dibuatkan rumah yang bagus sama Allah. Kemudian mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, kalau kita melaksanakan sholat duha itu pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh. Kemudian sholat duha juga bisa mendapatkan ampunan dosa. Ya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian kalau kita rutin melaksanakan sholat duha itu kita tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang sholat duha. Paham ya, insya Allah ya.